topik kali ini yaitu pelaksanaan dan dokumentasi perpajakan. Ya, mungkin teman-teman kalau yang sudah sering belajar untuk peraturan perundang-undangannya gitu ya, terus ada tarif-tarifnya dan lain sebagainya. Ini kita lebih ke pelaksanaan dan dokumentasi atau flow di perpajakannya seperti apa di dunia usaha, dunia kerja gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, kita coba pretest dulu ya. Jadi teman-teman bisa pretest dulu waktu 5 menit ya. Bisa langsung diketikkan di Google Chrome-nya, browsernya ya. Silakan. Linknya saya taruh di chat juga. Oke, linknya itu ya, git.ly/upn/2. Silakan teman-teman. Oke, masih 4 menit lagi waktunya untuk pretest. Ini 3 menit lagi pretestnya.
Baru 10 peserta ya yang mengerjakan. Udah, 2 menit lagi. Nah, 1 menit lagi. Tiga 30 detik lagi. Ya, cukup ya. Oke, ini ada 39 peserta ya yang mengisi 38 mahasiswa yang mengisi pretest ya. 39. Oke, rata-rata skornya, rata-rata skor empat puluh dua poin ya, 43 gitu rata-ratanya ya dari 100 gitu ya. Oke, untuk pemahaman awal cukup baik ya. Oke, kita lanjut. Bagi teman-teman nanti yang mau bertanya bisa langsung chat juga di kolom chatnya ya, di Zoom-nya. Nanti end of the sesi ya, nanti akan coba didiskus gitu. Ya, oke. Nah, ini kita mulai dari dokumen perpajakan ya. Jadi kalau teman-teman nanti masuk dunia usaha sebenarnya ya, jadi ini teman-teman udah terbiasa nih dengan dokumen-dokumen perpajakan. Jadi udah nggak aneh-aneh lagi gitu ya. Ditambah nanti dengan adanya peraturan-peraturan atau pemahaman untuk tarif-tarif pajaknya gitu ya. Di administrasi awal nanti di dunia usaha ya atau dunia kerja, nanti teman-teman ada yang namanya NPWP gitu ya. Ini sebenarnya NPWP itu adalah identitas wajib pajak ya. Jadi ada nomor pokok wajib pajaknya. Jadi itu identitas ketika teman-teman datang ke kantor pajak nanti identitas yang diminta adalah NPWP. Kalau teman-teman nanti ke pemerintahan itu adalah KTP gitu. Nah, kalau di dunia perpajakan itu NPWP ya. Nah, nanti ada juga selain NPWP ada namanya surat keterangan terdaftar ya SKT gitu ya. Ini nanti diberikannya juga bersama dengan NPWP juga. Nah, SKT itu apa sih? Kewajib semua informasi atau surat mengenai kewajiban perpajakan baik itu PPN dan PPH gitu ya. Oke, kita lihat dulu contohnya untuk NPWP ya. Jadi ini NPWP elektronik
ya. Ini teman-teman kalau yang udah punya NPWP itu bisa mendownload NPWP versi elektroniknya di DJP online. Kalau belum nanti ada juga versi NPWP versi cetaknya gitu ya. Nah, yang saya nampilkan di sini adalah NPWP elektronik. Nanti formatnya atau bentuknya seperti ini ya. Di sini nanti ada KPP di mana perusahaan tersebut terdaftar. Sebagai contoh di sini KPP Pratama Cikupa ya. Kemudian di sini adalah nomor pajaknya gitu ya. Jadi kalau belakangnya biasanya kan titik 000 gitu ya. Itu nomor belakangnya 000 itu artinya untuk pusat ya. Tapi kalau titik 001 itu untuk cabang, titik 0002 dan selanjutnya ya. Intinya dia bukan 000 itu artinya cabang gitu ya. Nah, nanti di bagian bawahnya di sini ada alamat perusahaan juga dan di sini ada QR code untuk verifikasi. Karena saat ini juga reformasi di perpajakan teknologinya juga sudah mumpuni ya. Jadi setiap dokumen itu mereka menaruh QR code untuk validasi untuk menyatakan bahwa ini asli sesuai dengan aslinya. Teman-teman bisa verifikasi di sini gitu ya. Ini NPWP elektroniknya ya. Untuk SKT-nya ya, surat keterangan daftar ini juga dari pajak nih bersamaan dengan NPWP biasanya dikasih gitu ya. Nah, seperti ini ya informasinya. Jadi di atas tuh suratnya itu ada kop surat untuk informasi KPP-nya ya, kantor pajaknya gitu. Kemudian ada informasi identitas wajib pajak di sini. Kemudian ada daftar kewajibannya di sini ya, baik itu PPh, PPN dan lain sebagainya. Ya, kemudian di sini ada QR code untuk validasi juga gitu ya. Oke, ini SKT biasanya diminta ketika perpajakan juga diminta ini. Kemudian NPWP dan SKT ini bisa teman-teman minta juga ke kantor pajak gitu ya. Datang minta dicetak berbentuk kartu kalau NPWP, kalau SKT ini berbentuk selembar surat kertas gitu. Atau nanti dari KPP bisa dikirimkan juga melalui pos ya. Nah, nanti juga teman-teman bisa juga meminta EFIN gitu, Electronic Filing Identification Number. Nah, ini sebenarnya adalah kode untuk akses platform elektronik perpajakan ya. Jadi nanti teman-teman ini seperti apa ya namanya? Kunci gitu ya, kunci. Nah, kalau kunci kita lihat ya EFIN-nya ya. Jadi EFIN ini adalah kode berapa digit nih, 10 digit gitu ya, 8 atau 10 digit nih EFIN. Ya, ini konfidensial. Ya, jadi teman-teman harus menjaga ini. Jadi ini kayak semacam kunci atau kode agar teman-teman bisa masuk atau mendapatkan pelayanan di platform elektronik atau platform online untuk perpajakannya. Ya, seperti ini ya. Jadi di sini ada identitas wajib pajak ya, di sini ada EFIN-nya nih. Gitu. Di sini informasi KPP-nya ya. Untuk pengajuan EFIN ini teman-teman bisa pengajuan saat ini dilayani melalui email ke kantor pajaknya atau teman-teman bisa datang langsung ke kantor pajak ya. Nah, kemudian platform elektronik perpajakan. Setelah teman-teman dapatkan EFIN ini, teman-teman bisa mengakses platform elektronik perpajakan. Di sini ada dua, DJP online dan online pajak. Di sini juga ada lagi yang lain gitu ya. Cuman ini saya taruh di sini dua aja. Yang resmi dari kantor pajak yaitu DJP online ya. Dan yang kedua ini third party, pihak ketiga ya. Nah, kalau DJP online bentuknya seperti ini. Ya, jadi layanannya di sini ada banyak layanan ya, mulai dari untuk fitur pembuatan ID billing, pembayaran dan pelaporan, layanan lain-lain di sini ya. Itu nanti alamatnya teman-teman bisa ngecek nih di alamat website-nya seperti ini ya. Ini dari JP Online. Kemudian yang kedua adalah online pajak. Ini pihak ketiga yang mengembangkan dan sudah mendapat lisensi atau mendapat persetujuan dari kantor pajak ya. Contohnya di sini adalah online pajak, alamatnya ini gitu ya. Di sini layanannya kurang lebih seperti ini ya. Tuh, jadi bisa ada dua opsi, DJP online atau online pajak gitu. Masing-masing tuh punya kekurangan atau punya kelebihan tersendiri ya. Nah, kemudian
selain kewajiban perpajakan PPN dan PPh tadi yang tertuang di SKT, ya jika nanti pengusaha ini mau memungut PPN, ya memungut PPN itu adalah opsional, ya atau kewajiban ketika sudah mencapai syaratnya. Jika belum mencapai syaratnya, ya itu tidak ada kewajiban, ya. Nah, namun untuk memungut PPN itu ada syarat-syaratnya, yaitu menjadi pengusaha kena pajak, ya PKP sebutannya. Nah, untuk menjadi PKP, teman-teman harus mengajukan diri sebagai pengusaha kena pajak, ya. Setelah mengajukan, nanti teman-teman akan mendapatkan namanya SPPKP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, ya. Yang saat ini untuk mengajukan itu syaratnya sebenarnya 4,8 miliar untuk omset setahun gitu ya. Ini udah kewajiban menjadi PKP. Nah, jadi bentuk suratnya seperti ini nanti diterbitkan oleh kantor pajak ya. Dengan SPPKP ini teman-teman punya kewajiban untuk memungut PPN atas semua pendapatan yang teman-teman miliki ya. Nah, ini legal, sah gitu. Tanpa ini teman-teman tidak bisa memungut PPN. Itu ilegal namanya. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah transaksi perpajakan. Ya, ini dimulai dari pemotongan PPh, ya, dokumentasi untuk pemotongan PPh itu adalah namanya bukti potong. Ya, mulai dari 4 ayat 2, 21, 23, 26 gitu. Ya. Bukti pemotongan ya. Jadi kalau yang tadi di sini adalah PPN, di sini PPh pemotongannya. Kita lihat bukti potongnya 4 ayat 2-nya seperti apa. Nah, ini bukti potongnya nih seperti ini ya. Jadi nanti di sini ada nomor untuk bukti potongnya ya. Kemudian di sini ada identitas dan objek yang dipotong, kemudian di sini nilai perhitungannya. Di sini adalah identitas pemotong ya. Ini bukti pemotongan PP pasal 4 ayat 2 ya. Kita lihat bukti potong untuk PPh pasal 21. Ini ya, ada informasi di sini nomor bukti potongnya, kemudian ada NPP pemotong, kemudian di sini ada identitas yang dipotong ya, kali ini sebagai karyawan. Kemudian di sini ada nilai perhitungannya, kemudian di sini ada identitas pemotongnya. Ya, jadi ini formulir namanya 1721A1. Ya, ini formulirnya di sini. Untuk karyawan ya mendapatkan penghasilan selama tahun tersebut ya, dan sifatnya tidak final. Arti tidak final ini nanti pada saat di akhir tahun pada saat kewajiban pelaporan PPh orang pribadi, semua pendapatannya dari perusahaan satu atau perusahaan yang lain gitu ya, ini akan diakumulasi kemudian dihitung lagi pajaknya. Itu kenapa disebut tidak final gitu ya. Kemudian formulir yang kedua 1721.7 ya. Ini untuk karyawan final. Nah, karyawan final di sini ini digunakan untuk memotong PPh atas pesangon ya atau pensiun. Nah, di sini ada nomor bukti potongnya, kemudian di sini identitas yang dipotong ya, karyawannya, kemudian di sini nilai objek pajak ya, objek pajak dan nilai PPh yang dipotong, kemudian di sini identitas pemotongnya gitu ya. Jadi di sini ada detail yang lagi nih untuk 21 gitu ya, uang pesangon gitu ya, uang manfaat pensiun seperti itu ya. Kemudian di sini ada juga formulir 1721 ya, strip 6. Nah, ini digunakan untuk memotong atas imbalan atau pendapatan yang dibayarkan ke non karyawan, tidak final sifatnya. Ya, di sini ada nomor bukti potong, ada identitas ini potong, ada objeknya, di sini juga identitas pemotong juga sama di sini ya. Kurang lebih informasi untuk bukti potongnya seperti ini ya. Nah, untuk yang non karyawan tidak final ini selain karyawan gitu ya, yang nanti kalau teman-teman sebenarnya punya selain jadi karyawan, teman-teman juga bisa juga menjadi freelancer di perusahaan lain, perusahaan A, freelancer perusahaan B gitu ya, atau tenaga ahli perusahaan ABC dan lain sebagainya. Jadi teman-teman setelah mendapatkan imbalan atau gaji akan mendapatkan formulir seperti ini, tidak final. Jadi nanti di akhir tahun direkap tuh
dari formulir 1721A1 sebagai karyawan gitu ya. Yang di sini kemudian ada freelance, pendapatan atas freelancer ya, dari bukti potongnya A, B, C dan sebagainya itu direkap gitu. Kemudian dihitung kembali untuk PPh orang pribadinya gitu ya. Ini untuk karyawan. Jadi kalau dari segi perusahaan mereka akan memotong seperti ini. Oke, kemudian di sini ada 23 ya bukti potongnya. Kalau 4 ayat 2 dan 21 dipotongnya di input di aplikasinya menggunakan ISPT, masih ISPT gitu ya, aplikasi desktop yang diinstal di Windows gitu. Ya, kalau PPh bukti potong PPh pasal 23 ini udah enggak lagi nih di ISPT, sekarang udah beralih menjadi elektronik bupot gitu, elektronik bukti potong, yaitu yang ada di DCP online yang tadi platformnya. Jadi semua nanti akan dijadikan online gitu ya. Jadi informasinya sama kurang lebih gitu ya. Cuman yang di sini yang jadi catatan ya, di sini ada namanya PPh pasal 23 dibebaskan gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman atau perusahaan ya, ini tentunya perusahaan dipotong gitu ya, dan tidak ingin dipotong PPh pasal 23 gitu ya, kurang lebih itu sekitar 2% ya dipotongnya ya atas jasa gitu. Jika tidak ingin dipotong PPh 23 2% ya, teman-teman bisa melampirkan surat keterangan bebas SKB PPh 23 gitu ya. Jadi nanti pada saat input bukti potong akan dimasukkan tuh nomornya, nomor SKB-nya. Jadi sini akan tercentang checklist gitu. Jadi di sini tarifnya nggak ada nih, jadi 0 gitu ya. Jadi ini tidak dipotong gitu. Dokumennya adalah SKB singkatannya gitu ya, PPh 23 ya. Ini kurang lebih identitas pemotongnya di sini dari bank ya. Jadi bukti potong PPh 23 antara bank atau perusahaan yang lain juga sebenarnya sama aja gitu, tidak ada bedanya. Dan di sini yang paling menarik ada QR code-nya nih di sini gitu ya. Jadi ini untuk validasi bahwa benar bukti potong ini sudah sesuai aslinya, sudah dilaporkan ke kantor pajak. Seperti itu ya. Kemudian PPh 26. Nah, PPh 26 ini juga diterbitkan melalui elektronik bukti potong ya. Jadi di sini kurang lebih juga sama, cuman di sini bahasa Inggris ya, karena memang diperuntukkan untuk wajib pajak luar negeri ya di sini. Nah, TIN ini tax identification number, pengganti NPWP nomornya gitu ya. Di sini ada identitas yang dipotong. Kemudian di sini ada nomornya. Nah, di sini juga ada juga mirip dengan yang 23 ya. Kalau 23 tadi dibebaskan, kalau ini dikurangi gitu tax rate-nya ya. Kalau teman-teman ingat, kalau PPh pasal 26 kan tarif pajaknya 20% ya di sini ya. Gitu. Nah, di sini 15% nih, teman-teman lihat sendiri nih. Gitu. Ini dikurangi nih dengan adanya double taxation agreement atau P3B, perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara tujuan gitu ya. Jadi diturunkan sampai dengan 15% nih. Ini perjanjiannya ya. Ini contohnya untuk, ini nggak ada contoh negaranya gitu ya. Gitu. Nah, ini nanti didukung dengan Certificate of Domicile gitu ya di sini ya. Certificate of Domicile nih. Nah, makanya akan terchecklist gitu ya. Sini ada juga untuk QR code-nya gitu ya. Jadi 23 bisa dibebaskan dengan SKB PPh 23, PPh pasal 26 bisa diturunkan tax rate-nya menjadi lebih rendah, nggak 20% dengan adanya Certificate of Domicile ya. Oke. Nah, ini 26 ya. Nah, ini dia pengecualiannya untuk pemotongan PPh ya, SKB PPh 23 ya. Untuk yang tadi di sini 23 ya. Kita lihat surat keterangan bebasnya seperti apa modelnya. Jadi modelnya seperti ini, teman-teman ya. Di sini ada nomor. Nah, nomor ini akan dijadikan validasi acuannya gitu. Jadi nanti nomor ini akan diinput di elektronik bukti potong. Kalau ini terverified gitu ya, artinya SKB ini benar nih gitu, diterbitkan oleh kantor pajak. Tapi kalau nomornya tidak tervalidasi, artinya nih
palsu suratnya gitu ya, dipalsukan ya. Kemudian di sini ada identitas wajib pajaknya, kemudian di sini ada tanggal mulai tidak dipotong. Ya, ini cukup penting nih gitu. Kalau teman-teman nanti melakukan penagihan dan sebagainya gitu ya. Kalau penagihannya masih di tanggal 1 Januari gitu ya, sedangkan suratnya 8 Februari ini nggak bisa nih, jadi artinya harus dipotong. Jadi mulai tidak dipotong tanggal 8 Februari sampai dengan 31 Desember 2021 gitu ya. Ini sampai dengan akhir tahun. Tahun depannya harus mengajukan lagi SKB PPh pasal 23 gitu. Nah, biasanya nih SKB pasal 23 itu diterbitkan dengan rekomendasi atau dengan kondisi bahwa perusahaan tersebut rugi fiskal ya selama tahun itu dan memiliki akumulasi rugi fiskal dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi dibandingkan dengan nanti akhir tahun gitu ya dihitung kembali ternyata harus refund pajaknya gitu ya atau restitusi gitu ya. Karena proses restitusi kan lama juga, cukup lama gitu ya, hampir setahun gitu. Jadi daripada restitusi akhirnya ya sudah tidak dipotong ya, biar tidak restitusi gitu ya. Ini tujuannya. Jadi nanti teman-teman juga punya cash flow juga yang lebih besar dibandingkan dengan dipotong 2% gitu ya. Jadi 2% itu dikembalikan dalam bentuk cash gitu ya. Jadi punya cash yang lebih luas juga nih buat operasional bisnis gitu ya. Oke, kemudian di sini ada SKED PP 23. Nah, ini singkatannya surat keterangan peraturan pemerintah nomor 23. Nah, ini apa sih? Ya, ini mirip dengan SKB PPh pasal 23 ya. Jadi ini pengecualian juga agar tidak dipotong PPh pasal 23. Karena di surat keterangan ini ya, ini menyatakan bahwa wajib pajak ya akan menggunakan PPh atau menerapkan PPh final sebesar 0,5% atau yang lebih terkenal adalah PPh UMKM 0,5% gitu ya. Jadi dengan adanya surat keterangan ini teman-teman tidak dipotong PPh pasal 23 gitu. Kalau dipotong dibayangkan teman-teman harus bayar 0,5% ke kantor pajak kemudian dipotong 2%. Jadi pajak yang dibayarkan 2,5% gitu ya. Jadi ini lebih besar. Nah, dengan adanya surat ini tidak perlu dipotong lagi nih, dikecualikan gitu. Jadi teman-teman nanti bayarnya langsung 0,5% ke kantor pajaknya gitu ya. Surat keterangan SKB yang tadi sama surat keterangan domisili itu juga dikirimkan bersama dengan tagihan agar klien tidak memotong PPh-nya gitu ya. Surat keterangannya ini juga kurang lebih pasti akan ada informasi nomornya ya, kemudian ada identitas wajib pajaknya, ada verifikasi juga nih barcode nih seperti ini ya. Kemudian di sini ada sertifikat domisili gitu ya. Jadi ini buat PPh 26 ya tadi gitu penurunan. Tapi tentunya teman-teman harus ekspor juga nih P3B perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara tersebut gitu ya. Apakah memiliki atau tidak. Kalau tidak memiliki ya tidak bisa digunakan. Contoh Singapura, apakah Singapura punya perjanjian P3B dengan Indonesia? Iya gitu ya. Baru kita telah tuh situ. Kalau tanpa P3B kan tarif pajaknya 20% gitu ya. Tapi dengan P3B akan berkurang tuh jadinya. Di P3B itu ada item-itemnya gitu. Untuk dividen ya penurunannya bisa berapa persen gitu. Apakah menjadi 15% atau 10% gitu ya. Tergantung P3B-nya gitu. Ya, jadi vendor gitu ya pada saat perusahaan membayarkan vendor yang ada di luar negeri, di Singapura, di India gitu ya. Mereka dipotongnya nggak 20%, tapi lebih kecil ya. Sertifikat domisilinya seperti ini ya. Karena ini diterbitkan oleh kantor pajak di luar negeri ya. Dalam kasus ini dari Korea Selatan nih gitu ya. Nah, ini memang harus berbahasa Inggris karena yang akan menggunakan adalah bukan orang tersebut, tapi orang di luar negeri yang bahasa kesatuannya bahasa yang untuk menyatukannya atau komunikasi itu menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi kalau di sini bahasa Korea gitu ya, terus di bawahnya di sini ada bahasa Inggris, ada translate-nya ya. Kurang lebih informasinya yaitu ada identitas wajib pajak ya, kalau dalam hal ini ya di Korea
gitu ya, Korea Selatan, kemudian ada tahun pajaknya gitu ya. Kemudian ada identitas dan otorisasi pejabat pajak di negara tersebut yang bisa kita validasi nanti. Jadi nanti sertifikat domisili ini nomornya akan kita input di elektronik Bupot PPh 26. Apakah tervalidasi atau enggak gitu, karena kita sistemnya di pajak udah mulai ngeling nih antara satu bagian dengan bagian lain dan ke negara tersebut gitu ya. Jadi ini juga harus asli ya, tidak bisa palsu gitu ya. Kemudian di sini beralih ya ke PPN ya. Untuk pemungutan nanti PPN ini ada namanya nomor unik referensi pemungutan PPN gitu yang akan muncul di faktur pajak ya. Innova, nah ini dia namanya Innova elektronik nomor seri faktur pajak ya. Jadi di sini ada tahunnya, kemudian di sini ada identitas wajib pajaknya, ada range-nya nih dari nomor berapa sampai berapa sesuai yang diminta. Misalkan di sini belakangnya 3 digit terakhir 460, di sini 560, berarti dia minta 100 nomor pajak gitu ya. Dan di sini yang paling penting adalah di e-faktur ya. Di sini bisa digunakan mulai dari tanggal yang ada di sini nih. Kalau di sini bilang 3 November, berarti di sini 3 November tuh. Nggak bisa nanti dipakai untuk 3 Oktober. Nggak bisa backdate gitu ya. Dan sampai dengan tahun 2021. Artinya tahun 2022, awal tahun tuh di Januari, teman-teman harus minta lagi nih pengajuan Innova. Pengajuan Innova ini menggunakan layanan elektronik perpajakan yang tadi ya. Jadi semuanya tuh di situ gitu ya. Nah, kemudian untuk bukti pemungutan PPN, dokumennya adalah faktur pajak. Ya, kalau tadi kan pemotongan PPh bukti potong ya, kalau ini faktur pajak PPN ya. Kita klik di sini. Nah, informasi faktur pajak itu seperti ini teman-teman. Ya, di sini ada nomor dan kode dan nomor seri ya. Ini yang tadi yang dari Innova itu ya, nomornya. Jadi nomor Innova itu misalkan dari 100 sampai 200 gitu ya. Nah, 100 itu yang belakangnya itu masuk ke sini jadinya. Jadi nomor Innova ini, nomor faktur pajak ini sebenarnya adalah unik, nggak bisa double gitu ya. Kemudian ada apa namanya informasi wajib pajaknya. Di sini bank nih gitu, bank. Bank itu ternyata menerbitkan faktur pajak juga gitu ya. Nanti kita ke case-nya kenapa bank ini menerbitkan faktur pajak, ada kondisi tertentu enggak gitu ya. Kemudian di sini identitas pembeli jasa ya, jadi bank ini nagih ke pembeli ini gitu ya, jadi kliennya sebenarnya adalah pembeli di sini ya. Kemudian di sini adalah informasi barang kena pajak atau jasa kena pajak gitu ya. Kemudian ada nilainya, nilai PPN-nya di sini. Nah, di sini ada QR code untuk validasi gitu. Selalu dokumen pajak ada QR code. Jadi teman-teman bisa barcode ini, kemudian diklik aja, nanti itu akan masuk ke website tertentu untuk validasi bahwa faktur pajak ini benar nih sesuai aslinya gitu. Jadi semua informasi yang ada di sini ada di dalam barcode di sini informasinya ya. Jadi kalau teman-teman mau cek faktur pajak ini asli enggak, ya udah tinggal di barcode aja, nanti akan menuju ke webnya, nanti dicek tuh compare. Bener nggak ini dari PT Bank BTPN TBK gitu ya, nomornya ini, nilainya segini. Kalau yang ada di webnya itu berbeda dengan yang di sini, artinya ada kesalahan nih di sini, faktur pajaknya palsu gitu ya. Kemudian di sini ada tanggalnya ya. Ya, jadi perhatikan juga tanggalnya di sini. Tanggal di sini adalah tanggal mulai nanti kalau buat penerima ya gitu, ini bisa mulai untuk dikreditkan ya. Artinya di 28 September ini bisa mulai dikreditkan oleh si pembeli ini di periode September ini gitu ya. 3 bulan ke depan, September, Oktober, November, Desember, terakhir tuh Desember. Ya, periode Januari 2022 udah nggak bisa nih dikreditkan. Nah, artinya apa nih bagi pengusaha kena pajak atau bagi PT Bank TBK, Bank BTPN TBK ya. Periode September sudah mulai terhutang pajak dan dia harus bayarkan pajaknya periode September gitu ya. Kalau teman-teman sudah belajar PPN ya, berarti bayarnya itu paling telat adalah akhir bulan depannya ya, which is itu yang di Oktober 31 gitu ya.
Oke, kemudian proses pelaporan ya. Setelah transaksi ini pemotongan, pemungutan, ya kemudian kita akan masuk ke pelaporan. Nah, proses pelaporan ini kita mulai dengan pembuatan tagihan pajak. Ya, jadi untuk membayarkannya bukan kita datang kantor pajak, enggak, kita buat dulu ID billing, ya, kayak kode billing untuk apa namanya, bayar telepon gitu ya, bayar listrik gitu. Ya, kita buat sendiri nih ID billing. Ya, ini bisa teman-teman buat di online pajak gitu ya, atau di JP online sesuai dengan yang lebih prefer di mana gitu ya. Di sini ada ID billing nih, ini kodenya nih gitu ya, kode untuk pembayaran. Kemudian di sini identitas pembayar pajaknya, di sini identitas data pembayaran pajak. Ada periodenya, ada jenis pajaknya gitu ya, ada jenisnya di sini, kemudian ada nilainya di sini gitu ya. Jadi teman-teman copy ini ID billingnya gitu ya, langsung nanti diinput di pembayaran ya. Nah, pembayaran ini bisa menggunakan internet banking gitu ya, atau teman-teman datang ke kasir untuk dibayarkan. Nah, setelah dibayarkan akan mendapatkan namanya bukti pembayaran pajak, atau biasanya yang kita butuhkan sebenarnya adalah NTPN nih di SSP atau bukti bayar ya. Kita klik NTPN nih. Ya, jadi ini adalah bukti penerimaan negara atau bisa disebut sebagai surat setoran pajak, atau ada yang nyebut juga bukti store gitu ya. Tapi namanya itu nggak terlalu penting gitu ya. Asal di sini ada NTPN-nya. Yang paling penting tuh NTPN. Mau namanya surat setoran pajak atau bukti store atau bukti penerimaan negara, kalau nggak ada NTPN itu nggak asli, itu palsu gitu ya. Itu nggak sukses tuh. Jadi kalau ada NTPN-nya, di sini ada nomor kode sukses pembayarannya gitu. Jadi setelah kita bayarkan, kita akan mendapatkan NTPN ini. Kode kayak kita beli listrik lah, token listrik gitu ya. Setelah kita bayarkan, kita akan mendapat tuh 20 digit nomor tokennya. Nah, kalau pajak juga sama, akan mendapatkan ini saya nggak tahu nih berapa nih kodenya, berapa digit gitu ya. Tapi ini kombinasi antara angka dan huruf gitu ya. Jadi akan mendapatkan nomor semacam nomor token lah, token pembayaran gitu ya. Ini identifikasi di sininya ya, di ID billingnya tadi, kode billingnya, ada NPWP-nya, jenisnya dan sebagainya di sini. Ini yang ada di ID billing tadi gitu akan muncul di sini. Artinya ID billing ini sudah divalidasi dengan NTPN. Ini akan kita copy NTPN-nya untuk masukin itu di aplikasi e-faktur, ISPT, elektronik book voting gitu, elektronik bukti potong. Nah, kemudian proses berikutnya ya setelah pembayaran adalah kita mau pelaporan gitu. Dokumen pelaporan pajak ini ada namanya surat pemberitahuan SPT gitu ya, SPT induk gitu. Ini bisa berupa masa, bisa tahunan. Jadi yang kita upload itu ke platform elektronik perpajakan ini di JP online dan online pajak itu ada dua, surat pemberitahuan dalam bentuk PDF dan CSV. Nah, CSV ini dari e-faktur, dari ISPT langsung gitu ya. Kalau dari elektronik bukti potong ini nggak perlu CSV. Nah, CSV ini sebenarnya dia file Excel gitu ya, merencakup apa yang sudah kita transaksikan di sini gitu, bukti potongnya ya. Kita sudah input bukti potong, kita sudah mengungut PPN, semua informasinya ada di CSV di sini ya. Oke, kita coba klik nih surat pemberitahuan ya. Ini SPT masa PPh 21 ya. Dari bukti potongnya tadi ada 1 2 3 kita summary-kan di sini informasinya nih. Gitu ya. Jadi ada identitas wajib pajaknya di sini ya. PT ABC melaporkan bahwa objek pajak yang sudah dipotong sebesar nilainya segini gitu ya. Nah, ini adalah ditandatangani atau diotorisasi oleh pemotong gitu ya, wakil wajib pajaknya. Jadi kalau badan kan di sini nggak mungkin ini ya, di sini tanda tangan adalah wakilnya, direkturnya nih gitu ya, yang ada di akte gitu. Ini untuk SPT masa PPN ya, informasinya sama kurang lebih ya, ada identitas wajib pajak, kemudian ada nilai yang dibayarkan, kemudian di sini ini muncul nih di SPT-nya nomor kode sukses pembayaran gitu ya, NTPN ya nih. Jadi kalau di sini nanti ada apa namanya, PPN kurang bayar nih gitu ya, ini sudah dilunasi tanggal segini dengan nomor NTPN segini, artinya udah sukses tuh, nggak ada lagi terhutang gitu ya. Kemudian ini objek pajaknya, kemudian di sini identitas wakil pajaknya ya. Jadi di sini harus ditanda tangan gitu. Jadi kurang lebih SPT masa seperti ini ya.
Nah, ini SPT pemberitahuan tahunan ya PPh Badan. Ya, jadi di sini ada tahun pajaknya nih 2020, 2021 dan seterusnya. Kemudian identitas wajib pajaknya ya. Di sini juga identitas wajib pajak. Kemudian di sini nilai pajak yang dilaporkan ya. Di sini ada rekonsiliasi, ada pendapatan, kurangin biaya gitu ya. Kemudian dikali dengan nilai pajak yang dilaporkan. Kemudian di sini ada identitas wakil wajib pajaknya. Nah, kurang lebih ini mirip lah dengan yang SPT masa juga ya. So far sama gitu ya. Ini kalau SPT PPh Badan ini dari ISPT gitu ya. Oke, nah kemudian setelah kita upload filenya PDF, SPT, dan CSV gitu ya ke platform elektronik perpajakan, kita akan mendapatkan bukti sukses pelaporan pajak. Ya, seperti ini, BPE namanya, bukti penerimaan elektronik. Ya, disingkatnya BPE. Ya, jadi di sini ada identitas wajib pajaknya, kemudian ada objek pajak, periode dan nilai pajak yang dilaporkan. Gitu ya. Ini masaknya, ini kode pembetulan ya. Kalau 0 artinya ini normal, kalau 1 artinya sudah dibetulkan. Nah, status SPT di sini ada 3, kurang bayar, nihil, atau lebih bayar. Ya, di sini ada nilainya. Gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman catat adalah nomor tanda terima elektronik. Nah, gini ya. Ini nomor BPE-nya gitu. Ya, jadi ini kalau teman-teman sudah mendapatkan nomor ini, artinya sudah sukses melaporkan ke kantor pajak gitu. Ya. Untuk mendapatkan BPE ini, teman-teman bisa menggunakan platform perpajakan ya, online pajak, DJP online, atau datang langsung ke kantor pajak gitu. Nah, kalau datang langsung ke kantor pajak bentuknya kuning nanti dari tanda terima dari pajaknya gitu, nggak seperti ini gitu ya. Nah, tapi karena memang pandemi jadi udah mulai bergeser semuanya dengan versi online. Ya, ini dokumen perpajakannya. Jadi nanti teman-teman bisa mulai ingat gitu ya pada saat kita transaksi nanti harus menggunakan apa nih dokumennya. Oke, alur proses administrasi di awal ya. Kapan kita akan mendapatkan NPWP, kapan kita akan mendapatkan SKT, EVIN dan lain sebagainya ya. Nah, pada saat awal pendirian badan usaha ya, teman-teman yang harus punya di awal itu adalah NPWP ya. Ini pengajuan NPWP melalui web ini erek.pajak.go.id. Nanti teman-teman juga kalau belum punya NPWP pribadi, teman-teman bisa pengajuan di sini erek.pajak.go.id ya. Persyaratannya cukup mudah ya. Yang pertama itu adalah KTP, ya, karena yang data yang akan digunakan itulah NIK nomornya. Kemudian adalah kartu keluarga, nomor kartu keluarganya digunakan, dan email, dan telepon. Jadi 4 ya, nomor telepon, email, NIK, sama nomor kakaknya gitu ya, untuk pengajuan di sini. Ya, pengajuan cukup cepat sih gitu ya. Di hari itu pun udah langsung jadi gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau melalui EREK ini akan mendapatkan NPWP versi elektronik yang tadi saya share. Untuk mencetaknya teman-teman bisa datang ke KPP atau nanti dari KPP akan mengirimkan melalui pos. Cuman biasanya ini cukup lama nih atau kadang-kadang di KPP-nya miss gitu ya informasinya ya. Jadi mereka nggak mengirimkan itu. Jadi mau nggak mau kita harus datang ke KPP. Cuma kalau kita udah punya NPWP elektronik, ini udah nggak terlalu penting lagi NPWP kartunya ya. Karena sama aja aspek perpajakannya. Kemudian teman-teman nanti akan mendapatkan SKT juga nih, gitu ya. Ini pencetakan SKT di KPP, gitu. Datang ke KPP untuk minta NPWP elektronik dan SKT-nya. Ya. Nah, setelah itu baru pengajuan EVIN, nih kodenya. Ya, pengajuan EVIN bisa melalui email PIC kantor pajaknya. Jadi teman-teman cari dulu nih, kantor pajak Serpong misalkan. Ya, emailnya apa nih untuk pengajuan EVIN-nya? Oh, ke email ini, ya udah langsung di email atau datang ke KPP gitu ya. Syaratnya ini cukup mudah sih, ada NPWP, SKT gitu. Kalau melalui email paling verifikasi bahwa orangnya itu tepat gitu ya. Ya, berarti paling swafoto, NPWP, KTP gitu ya. Kemudian setelah mendapat EVIN, teman-teman bisa mengakses nih aktivasi platform elektronik perpajakan dengan masukkan nomor EVIN-nya ini ke sini ya. Jadi teman-teman udah bisa akses layanannya semuanya termasuk untuk pelaporan ya. Nah, kemudian di sini
kalau nanti teman-teman sudah mencapai omset 4,8 miliar setahun, teman-teman harus mengajukan diri sebagai PKP gitu ya. Prosesnya di sini pemungutan PPN. Tapi kalau masih di bawah itu nggak dikasih opsi apakah teman-teman mau mengajukan sebagai PKP atau enggak gitu ya. Ini tergantung nih pengajuannya. Bisa juga pada saat di awal udah langsung semuanya mengajukan PKP juga gitu ya. Setelah pengajuan PKP atau tidak, ya kemudian baru transaksi pajak, pemungutan PPN, pemungutan PPh, dan pemotongan pajak. Ya, ini alurnya. Nah, kemudian kita lanjut ya, setelah kita proses pemungutan dan pemotongan, baru kita penghitungan pajaknya di sini ya. Yang terutang PPh-nya berapa, PPN-nya berapa gitu. Kemudian kita buatkan ID billing ya, ID billing yang tadi ya bentuknya ya. Kemudian kita bayarkan akan mendapatkan NTPN nih. Pembayaran bisa melalui ATM, internet banking gitu ya, channel pembayaran lainnya juga atau di Indomaret gitu ya. Atau di Tokopedia juga sekarang udah ada. Terus di ya banyak juga nih gitu. Alfamidi, Alfamart gitu ya. Kemudian nanti untuk pelaporannya gitu ya, penerbitan SPT kemudian dilaporkan SPT Induk dan CSV gitu ya. Setelah itu akan mendapatkan BPE yang tadi ya, bukti penerimaan. Nah, apakah jika setelah sampai BPE udah selesai prosesnya? Tidak. Ya, teman-teman harus proses yang terakhir, yang paling penting nih adalah filing gitu. Dokumen semuanya ini gitu ya. Dari yang di sini transaksinya gitu ya sampai dengan penghitungan pajak, ID billing, TPN ini harus di filing ya, simpan jika nanti ada audit pajak gitu ya. Ini disimpan selama 10 tahun gitu ya. Biasanya kalau ini udah elektronik ya kita gampang menyimpannya, bisa di SharePoint buatnya Microsoft atau di Google Drive gitu ya, atau di hard disk gitu ya, atau di tempat manapun. Ini gampang nih kalau udah soft copy gitu. Kalau yang hard copy kan yang susah gitu ya, harus di scan dulu baru disimpan. Karena prosesnya sekarang di sini udah semuanya digital gitu ya, udah online, jadi gampang kita menyimpannya. Jadi kita nggak perlu pakai outer, kalau di kantor-kantor tuh ada outer gitu ya, di print terus pakai taruh outer gitu ya. Itu dengan soft copy kita lebih hemat tempat, jadi nggak perlu outer gitu. Oke, kemudian kita masuk ke transaksi perpajakan ya. Nah, transaksi perpajakan teman-teman perlu melihat juga dari perspektif perusahaan. Perusahaan ini adalah asumsi kita bekerja nih gitu ya. Perusahaan ini bisa terbagi perusahaan umum gitu ya. Kemudian perbankan ya, pasar modal, lembaga pembiayaan, dana pensiun, lembaga jasa keuangan lainnya, perasuransian gitu. Nanti teman-teman akan berkarirnya itu di mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Pasti akan memilih di situ. Dan aspek perpajakan ini kurang lebih sama. Cuman yang membedakan itu nanti ada spesialisasinya gitu ya. Yang waktu kelas besar sebelumnya itu kan udah dispesialisasi itu tarif pajaknya atau ada pajak spesialnya gitu ya. Nah, di sini biasanya kalau perusahaan umum tuh cuma ada pemasok dan pelanggan gitu ya. Pemasok ini yaitu untuk memberi produk dan jasa, mengirim produk dan jasa ke perusahaan tempat kita bekerja. Ya, kemudian pemasok nanti setelah memberi produk akan menerima uang dari perusahaan tempat kita bekerja gitu ya. Artinya dia mensuplai apa yang perusahaan butuhkan. Kemudian perusahaan baru mensuplai ke pelanggan gitu. Jadi pelanggan ini adalah penerima produk dan jasa dari perusahaan. Kemudian dia akan nanti yang akan mengirimkan uang gitu, pelanggannya klien lah. Gitu. Jadi kita dapat uang dari pelanggan untuk membayarkan ke pemasok. Kita dapat marginnya di situ gitu ya. Jadi pada saat nanti ada pengiriman produk dari pemasok ke perusahaan itu ada pajaknya. Pada saat kita bayar ke pemasok itu ada pajaknya juga, PPh gitu. Jadi pemasok kirim barang jasa ke perusahaan ada PPN. Nah, perusahaan ini ngirim uang ke pemasok itu ada dipotong PPh. Sama ya, perusahaan kirim barang ke pelanggan ada PPN, pelanggan kirim uang ke perusahaan di sini ada PPh gitu ya. Itu perusahaan umum gambarannya. Nah, kalau untuk perbankan, asuransi gitu ya, jasa, lembaga keuangan di sini ada nasabah namanya. Spesifik mungkin perbankan dan lembaga pembiayaan ya. Gitu. Jadi di sini ada debitur sama nasabah kreditur ya. Nasabah debitur itu ya
nasabah definisinya paling gampang adalah penerima uang pinjaman. Jadi kalau kita minjam uang ke bank gitu ya, kita sebagai nasabah debitur, debit gitu ya. Jadi perusahaan nanti nih ya perbankan akan mendapatkan imbalan atas pinjaman tersebut ya. Jadi dia minjem, perusahaan memberikan pinjaman ke debitur, debitur memberi imbalan gitu atas pinjaman ya berupa bunga gitu. Nah, kreditur ini adalah pemberi uang atau nyimpen uangnya itu di perbankan atau di perusahaan gitu ya. Imbal hasilnya adalah perusahaan akan memberikan imbalan gitu berupa bunga atau berupa hal lain. Ya, jadi itu bedanya nasabah kreditur sama debitur ya. Nah, oke kita mulai dulu dengan yang simpel ya antara perusahaan dengan pemasok gitu ya. Jadi contoh soalnya ya kasusnya itu pemasok mengirimkan barang atau jasa ya dengan nilai tagihannya 10 juta ya. Ini langsung dikirimkan nih barang sama tagihannya 10 juta. Kemudian faktur pajaknya 10% gitu ya kalau teman-teman tahu secara general gitu ya. Ada pengecualian nanti faktur pajak di sini nggak 10% gitu ya. Di sini 10% dari DPP atau tagihan 10 juta berarti kan 1 juta gitu ya. Nah, nanti bisa dikirimkan juga dokumennya ya pengecualian pemotongan PPh bisa surat SKB, bisa surat keterangan PP 23 gitu ya atau certificate of domicile kalau pemasoknya ini di luar negeri. Kalau di dalam negeri cuma ada 2 tadi gitu ya. Nah, kalau pemasok ini bukan PKP nih, ini bintang nih ya, bukan PKP gitu ya. Dia tidak akan mengungut PPN nih. Jadi dia tidak akan mengirimkan faktur pajaknya gitu, faktur pajak yang tadi ya bentuknya 1 juta nih gitu. Jadi dia cuma mengirimkan tagihan aja 10 juta gitu dan kalau ada pengecualian pemotongan PPh surat keterangan SKB atau surat keterangan gitu ya. Nah, diterima oleh perusahaan gitu ya. Nah, ini teman-teman juga nanti oleh perusahaan tempat bekerja gitu ya akan mencatat biaya, kemudian akan ngakuin sebagai PPN masukan gitu ya, dan akan memotong PPh 4 ayat 2, 21, 23, 26 jika tidak ada pengecualian atau ini tergantung objek pajaknya mana nih. Kalau objek pajaknya sewa ya berarti PPh 4 ayat 2. Kalau objek pajaknya di sini orang pribadi gitu ya dia memberikan jasa marketing gitu ya PPh 21 atau karyawan ya PPh 21 gitu. Atau kalau dia wajib pajak badan 23 gitu atau pemasok di luar negeri ini 26 nih jadinya gitu ya. Dia mencatat nih perusahaan kemudian akan membayarkan tagihan dan PPN. Nah, ini bintang 2 nih teman-teman. Ya. Di sini bintang 2 itu apa? Wajib pungut. Nah, ini di dunia industri di dunia usaha ya. Jadi WAPU yang paling terkenal tuh WAPU namanya. Wajib pungut. Jadi apa sih itu WAPU ya? Jadi seharusnya perusahaan itu secara general dia akan membayarkan 10 juta plus 1 juta gitu ya ke pemasok dikurangi dengan PPh nanti. Kalau 4 ayat 2 10%, 21 2,5% gitu ya. 23 2% dari yang 10 juta ini gitu ya. Atau 26 20% gitu ya. Nah, kalau WAPU itu dia nggak akan membayarkan bentuknya cash ke pemasok. Jadi pemasok nanti dapatnya apa? 10 juta dikurangi sama PPh kalau ada gitu. Nah, 1 juta yang di sini akan dibayarkan atau disetorkan langsung ke kantor pajak gitu ya. Jadi itu WAPU ya, wajib pungut artinya PPN-nya itu dia yang mungut dan disetorkan langsung ke kas negara atau kantor pajak. Jadi bukannya pemasok gitu ya. Kita lihat di sini nih faktur pajaknya ya. Kalau WAPU itu seperti apa sih? Nah, ini depannya 0, 10 gitu, 01 lah, 01 gitu. Nah, kalau 01 dia berarti faktur pajak biasa. Kalau 02 depannya 03 itu WAPU gitu. 02 itu untuk ya kita balik dulu sini. Nah, ya kalau 01 tuh yang biasa umum. Kalau 02 itu untuk bendaharawan, pemerintah dan kantor pembenaran dan kas negara gitu ya. Ini nanti teman-teman bisa cek nih KMK, Keputusan Menteri Keuangan ya, nomor ini gitu ya. Kalau 02, kalau 03 itu BUMN dan badan usaha ya.
Jadi ini BUMN ini nanti teman-teman cek nih PMK nomor segini ya gitu ya. Ini saya kasih contoh aja untuk perbankan. Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN gitu ya. Nah, ini kalau ini kan memang dimiliki negara gitu ya. Kalau BCA dia bukan. Perbankan iya gitu, tapi bukan BUMN. Jadi dia tidak WAPU BCA ya. Nah, kategori transaksi WAPU ya selain BUMN nanti nilai transaksinya itu ya di atas 10 juta. Itu bisa disebut WAPU kategorinya. Gimana kalau nilai tagihannya 9 juta plus PPN 9 juta, berarti 9,9 gitu ya. Nah, itu bukan WAPU gitu karena mesti di bawah 10 juta. Tuh ya. Nah, di sini ada badan usaha tertentu. Nah, ini PMK-nya nomornya ya. Yang sebelumnya kan Bank Syariah Mandiri gitu ya, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah. Sekarang udah dilebur nih jadi Bank Syariah Indonesia. Jadi kalau ada transaksi Bank Syariah Indonesia dan nilainya di atas 10 juta itu WAPU juga. Gitu. Jadi dibatasi nih 10 juta ke atas itu baru WAPU. Kalau masih 10 juta ke bawah itu bukan WAPU. Gitu ya. Ini termasuk PPN jadinya. Ya. Itu dia kategori WAPU ya. Jadi nanti apa sih yang dilakukan perusahaan nih setelah dia WAPU gitu ya, jika WAPU nih. Jadi yang perusahaan lakukan adalah membuat ID billing ya. Sebelum menyetorkan pasti akan buat ID billing dulu dan membayarkan PPN-nya 1 juta nih. Paling telat tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau PPN biasa kan tanggal 30 atau akhir bulan gitu ya. Ini tanggal 15 ya. Kemudian akan membuat SPT namanya 1107 PUT, pungut, dan melaporkannya gitu ya, melapor ke kantor pajak nih. Nah, setelah itu baru perusahaan ini akan mengirimkan bukti bayar PPN ke pemasok. Jadi itu pemasok juga akan mendapatkan sama nilainya. Ya, pembayar dia nagih 10 juta plus 1 juta, dia akan mendapatkan 10 juta dalam bentuk cash, 1 juta dalam bentuk bukti bayar nih gitu ke pemasok ya. Jadi pemasoknya tetap akan mendapatkan itu. Nah, kalau yang WAPU ini nilai PPN-nya ini yang di sini itu tidak terhutang gitu ya, tidak terhutang artinya. Ya, jadi kalau dia pemasok ini dia punya harusnya kan pemasok ini dia punya utang pajak ya 1 juta ya dibayarnya ke negara. Nah, karena dia WAPU jadi dia nggak punya hutang nih, jadi nol tetap gitu ya. Nah, kemudian di perusahaan ini ya setelah proses yang ketiga dia akan membuatkan ID billing ya. Kalau ada pemotongan pajak dan membayarkan PPh terhutang sebesar nilai ABC. Nah, ini tergantung ABC nih. 4 ayat 2, 21, 23 atau 26. Kemudian membuat SPT dan melaporkan PPh, kemudian menerbitkan bukti potong PPh dan kirim ke pemasok. Jadi tuh pemasok ketika dia juga menagihkan 10 juta dia akan dapat 10 juta. Mungkin kalau dia 23 ya, di sini nilainya 10 jutanya nggak diterima bentuk cash gitu, berarti 980.000 diterima dalam bentuk cash, 20.000 dalam bentuk bukti potong gitu. Jadi seperti deposit pajak gitu ya. Oke, ini kalau kita melihat dari segi pemasok ya. Nah, ini pemotongan 21 ya, specifically. Jadi kalau teman-teman nanti bekerja di perusahaan umum gitu ya, atau perusahaan perbankan juga ya, semuanya pasti perusahaan tersebut akan membayarkan gaji, remunerasi, honorarium gitu ya ke orang pribadi dalam negeri. Nah, ini tarifnya progresif nih. Kan teman-teman udah belajar ya. 5%, 15%, 25%, 30% gitu ya. Ini untuk penghasilan kena pajak gitu ya. Sampai dengan 50 juta gitu ya. Gitu. Terus ini antara penghasilan 50 juta sampai 250 juta. Ini 250 juta sampai dengan 500 juta dan ini di atas 500 juta. Ini sampai dengan tahun 2021 ya. Nanti 2022 sudah terbit tuh undang-undang terbaru, undang-undang HPP namanya Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya, ini akan berubah nih tarifnya. Jadi yang untuk 5% ini sampai dengan penghasilan kena pajak 60 juta gitu ya. Di sini 60 juta sampai dengan 250 juta gitu ya. Dan di sini ditambah satu layer lagi 35% gitu ya. Kalau 30% di sini sampai dengan 5 miliar, nah yang 35% itu di atas 5 miliar gitu ya. Jadi akan lebih terbebani lagi nih untuk orang pribadi
ya yang mendapatkan penghasilan di atas segitu. Kalau contoh aja 5 miliar gitu ya, atau 10 miliar setahun, 12 miliar deh setahun, berarti sebulan itu 1 miliar gitu ya. Itu kan memang buat orang-orang kaya gitu ya, pendapatan tinggi, jadi dibebankan lebih ke situ. Jadi PPh 21 ini juga sebenarnya mensupport juga untuk kelas menengah ke bawah gitu, karena tadi tarif progresif 5%-nya ini ditinggikan tuh dari sebelumnya 50 juta gitu ya ke 60 juta gitu ya. Kemudian ini DPP untuk imbalan kepada bukan karyawan ya, 50% dikalikan dengan tarifnya nanti gitu ya. Nah, spesifik di dana pensiun nanti ini. Ini bukan di dana pensiunnya tapi di industrinya gitu. Jadi kalau ada yang bayar pensiun, dibayarkan sekaligus, ini dikenakan PP final di tahun ke-1 dan kedua. Ya, ini tarifnya seperti ini beda dengan tarif umum ya, 5%, 15%. Jadi 0% atas penghasilan sampai dengan 50 juta gitu ya. Ini pesangon nih pensiun. 5% atas penghasilan di atas 50 juta gitu. Jadi kalau pesangonnya 100 juta gitu ya, berarti kita akan kena 50%-nya dulu nih, 50 jutanya 0% gitu yang ada ya. Berarti 50 jutanya ya 50 juta kali 5%. Nah, itu yang dikenain gitu ya pajaknya. Nanti bukti potongnya ada tuh yang tadi. Bukti potong karyawan final. Nah, pensiun dibayarkan berkala ya, bersifat nih tidak final nanti di tahun ketiga dan setelahnya. Tarifnya sama seperti ini ya. Cuma nanti beda nih. Kemudian uang pesangon diberlakukan kumulatif bersifat final ya. Nah, ini ya. Tarifnya mulai dari 0%, 5%, 15%, 25% ya. Dengan ya ini mirip progresif di sini, cuman range-nya ini beda gitu. Nah, untuk yang perasuransian, jadi kalau teman-teman nanti punya asuransi kesehatan gitu ya. Nah, pembayaran klaim asuransi berupa asuransi kesehatan, kecelakaan, dwiguna, asuransi beasiswa ini bukan objek pajak gitu. Jadi ketika teman-teman sakit nih, mendapat penggantian dari asuransi. Dari perusahaan asuransi tidak akan memotong PPh pasal 21 atau 4 ayat 2 final. Karena itu bukan objek pajak gitu ya. Kalau 21 pembayarannya kan tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya ya. Jadi kalau kita recap nih bukti potong atas gaji honorarium ini terbitkan bukti potong PPh 21 A1 ya tahunan nih. Jadi nggak bulanan kalau buat karyawan ya. Tahunan yang tadi saya tunjukkan di awal. Atas pembayaran jasa ke orang pribadi diterbitkan bukti potong 17/21 V. Nah, ini bulanan. Ya, ini freelancer nih. Nah, kalau ini pesangon nih, ini final gitu ya. Bukti potongnya. Nah, kemudian transaksi perpajakan untuk pelanggan ya. Jadi perusahaan ini sekarang mengirimkan barang dan jasa ke pelanggan ya, contoh 20 juta. Ya, kemudian di sini ada faktor pajak ya. Jika bukan PKP ya tidak bisa memungut 2 juta ini PPN. Dan bisa melampirkan juga pengecualian pemotongan PPh. Ya. Kemudian perusahaan nanti akan mencatat pendapatan dan hutang PPN. Jadi hutang nih 2 juta gitu ya. Kalau ya. Kemudian nanti si pelanggan ini akan membayarkan gitu ya. Jadi perusahaan akan menerima, kalau dilihat dari sisi perusahaan akan menerima pembayaran dan mencatat PPh dibayar di muka. Kalau ada PPh-nya 21, 4 ayat 2, 21. Kalau ini perusahaan, badan usaha berarti mungkin 23 ya. Gitu. Ya, jadi dia akan mendapatkan pembayaran 20 juta plus 2 juta untuk pajaknya dikurangin sama PPh nih. PPh ini nanti akan dikirimkan bukti potong ya. Pelanggan juga dia prosesnya juga sama ya. ID billing, kemudian bayarkan, kemudian buat SPT dan melaporkan bukti potongnya nih kirim ke perusahaan. Jadi bukti potong ini baru bisa dikirimkan ke perusahaan jika setelah dilaporkan PPh-nya gitu ya. Nah, di perusahaan ini kalau kita bekerja di perusahaan jasa non keuangan ya, ini dikenakan PPN nih. Gitu. Nanti teman-teman bisa melihat nih ya, surat edaran ini di Undang-Undang PPN sama surat edaran nih. Gitu ya. Perbankan dia bisa jasa non keuangan ya tadi kan yang saya share gitu ya untuk faktur pajaknya.
Coba saya kembali lagi ke faktor pajak ya. Nah, ini ya. Ini bank nih, Bank BTPN gitu. Ya, walaupun dia bukan BUMN, tapi dia memungut pajak gitu ya. Fee atas penggunaan aplikasi Genius Pay gitu ya. Ini jasa non keuangan ya. Kalau jasa keuangan ya nggak bisa kena pajak gitu. Nah, ini ya. Oke. Kemudian transaksi perpajakan lainnya yaitu perusahaan sebagai perbankan atau lembaga pembiayaan ya. Jadi saya sudah jelaskan nasabah debitur dan nasabah kreditur ya. Jadi pada saat perbankan atau lembaga pembiayaan ini memberikan pinjaman ke debitur ya, debitur akan mengirimkan bunga imbalan disertai dengan pokok ya, pokok plus bunga gitu. Sebagai contoh bunganya 20 juta. Nah, kalau nasabah debiturnya ini adalah PT, apakah PT ini bisa memotong PPh 23 atas bunga 20 juta ini? Tidak ya. Di sini ada nih ya informasi atas penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank tidak dipotong PPh 23. Nah, ini Undang-Undang PPh pasal 23 ayat 4 huruf A gitu ya. Jadi walaupun dia perbankan ada jasa dan sebagainya ya, jasa sama yang tadi contoh yang non keuangan juga gitu ya. Dia mengirimkan tagihan gitu ya, kemudian faktur pajak. Nah, si perusahaan tersebut di sini tidak bisa memotong ke perbankan di sini karena ada di sini nih itu. Ya, ada keyword yang ini nih, tidak dipotong P23 gitu. Jadi si bank ini nerimanya full dia. Ya. Kemudian untuk nasabah krediturnya, perbankan ini akan membayarkan bunga. Jadi dia dapat bunga 20 juta dari debitur, dia membayarkannya 100 juta doang nih gitu ke kreditur. Jadi sebenarnya dia untung tuh. Untung selisihnya aja 19 juta gitu ya. Kalau dari segi margin ya. Nah, pada saat si perbankan ini membayarkan 1 juta bunga, dipotong juga PPh PPh final 4 ayat 2 nih, 200.000, 20% dari 1 juta gitu ya. Nah, atas bunga tersebut yang di sini ya atau yang di sini itu tidak dikenai PPN ya. Ini pasal 4A ayat 3 huruf D Undang-Undang PPN. Dan di sini dijelaskan lagi di SE DJP ya, surat edaran DJP nomor SE strip 121 garis miring PJ garis miring 2010 tentang penegasan perlakuan PPN atas kegiatan usaha perbankan. Ya, nanti teman-teman bisa nge-refer ke sini gitu ya. Jadi pada saat lembaga pembiayaan atau perbankan ini mengirimkan tagihan ke nasabah debitur 20 juta ini exclude PPN atau tidak ada PPN-nya. Kalau ada PPN-nya berarti 20 juta plus PPN 2 juta gitu ya. 2 juta ini memberatkan nih buat di sini gitu ya. Untuk kalau dari segi bisnis ya. Makanya kantor pajak mengecualikan itu. Kemudian di sini ya atas transaksi yang tadi dari pemasok di sini ya. Pemasok di sini kan kalau di input ini sebagai biaya beban, cost gitu ya, biaya. Nah, teratas transaksi dengan pelanggan di sini ini revenue nih. Gitu, revenue ya. Nah, di sini juga revenue juga nih dengan debitur kan dia mendapat bunga ya, pendapatan bunga di sini beban gitu. Nah, dalam setahun tersebut dihitung. Nah, gitu dihitung ternyata untuk menghitung PPh badannya gitu ya. Di sini ya yang perlu dihitung adalah pendapatan menurut pajak gitu. Jadi yang diakui pajak adalah pendapatan menurut pajak. Jadi menurut komersial itu pasti akan berbeda dengan pajak. Ya, dikurangi dengan biaya menurut pajak. Nah, ini biaya untuk 3M itu ya. Menagih mendapatkan dan apalagi itu lagi saya lupa tuh. Dan beban menurut pajak juga gitu. Jadi ada beban-beban biaya yang tidak diakuin pajak. Sebagai contohnya biaya entertainment karyawan, makan-makan karyawan itu tidak bisa diakuin. Jadi harus dikeluarkan. Jadi kalau pendapatan tadi 20 juta nih,
gitu ya, dikurangin 10 juta. Nah, sebenarnya pendapat costing itu 15 juta, cuma 5 jutanya itu buat biaya makan karyawan gitu ya, itu nggak boleh diakuin gitu. Jadi benar-benar konsepnya pendapatan menurut pajak, yang diakui pajak, biaya menurut pajak, beban menurut pajak. Baru itu adalah penghasilan kena pajak ya, atau disebutnya untung sebelum pajak gitu. Nah, ini mendapat untung 10 juta nih. Baru dikali dengan tax rate-nya PP Badan 22% ya. Ini menurut di Perpu ya pasal 5 nih. Untuk tahun 2020 untuk tahun 2020 sampai 2021 dia 22% gitu ya. 20% nanti akan turun ya untuk tahun 2022 dan seterusnya. Seperti itu ya. Ini dampak karena pandemi. Jadi langsung dibuatkan Perpu dan langsung dimasukkan di Undang-Undang HPP gitu ya. Jadi langsung nanti. Kemudian PPh terutangnya ya 22% kali 10 juta, jadi 2,2 juta gitu ya. Nah, untuk menghitung PPh terhutang ini ya, jadi yang PPh yang ini 2,2 juta kan emang harus dibayar ya, tapi selain langsung dibayar kan kita ada PPh bulanan di store sendiri nih. Ini PPh pasal 25 gitu ya. Atau ada PPh yang dipotong pihak ketiga gitu. Nah, DEF ini adalah PPh yang dipotong pihak ketiga yang tadi, yang di sini. Nah, nih yang di sini ada DEF ya. Gitu, dari pelanggan ke perusahaan. Gitu. Kalau dia perbankan ya di sini nggak ada nih jadinya. Kemudian dikurangin 12 kali 100.000. 100.000 apa sih? PPh yang di store sendiri, PPh 25 gitu ya, dihitung-hitung store sendiri 100.000 gitu ya. Ini bulanannya ya berarti buat ID billing dan bayarkan udah. Kondisi nggak melaporkan. Melaporkannya nanti di recapnya adalah setahun. Jadi ini ada pengurang-pengurangan gitu ya. Nanti akan mendapatkan sebesar GHI. Nah, ini PPh terutangnya ya. Jadi kalau DF-nya ini nggak ada, jadi 2.200.000 kurangin 1,2. Jadi yang harus dibayar adalah 1 juta. Gitu. Jadi nanti perusahaan akan buat ID billing 1 juta, membayarkan, membuat SPT dan melaporkan PPh Badan. Nah, PPh Badan ini paling telat deadline pelaporannya itu tanggal 30 April tahun berikutnya. Jadi kalau untuk tahun 2021 nih deadline-nya 30 April tahun 2022 gitu ya. Untuk perbankan, perusahaan lain gitu ya, jasa keuangan lainnya semua sama. Tidak ada pengecualian. Ya, 30 April tahun berikutnya. Nah, kalau untuk dalam segi perbankan di sini ya, perbankan nanti untuk bank gitu ya. Di sini ada perhitungan tersendiri untuk PPh yang di store PP 25-nya. Jadi dihitungnya itu setiap 3 bulan sekali gitu. Karena memang ada perubahan ya signifikan ya gitu ya. Jadi dia dihitungnya per 3 bulan sekali tapi bayarnya juga per bulan. Jadi misalkan Januari, Februari, Maret bayaran 100.000 gitu ya. Terus April, Mei, Juni. Setelah dihitung lagi ternyata pajak yang terutang itu lebih besar nih gitu, karena ternyata ada pendapatan lebih besar gitu ya, jadi bayarkannya 200.000, 200.000, 200.000. Ternyata di Q3 setelah dihitung lagi ternyata pendapatannya lebih kecil, jadi bisa turun tuh 50.000, 50.000, 50.000 gitu ya. Jadi per 3 bulan dihitung, jadi tiap bulannya itu sama ya, per quarter ya. Nah, dari segi PPN di sini ya, tadi kita ada PPN masukan sama PPN keluaran ya. PPN yang terutang itu 1 juta dapatkan dari mana? 2 juta. 2 juta ini yang PPN yang kita ambil, kita pungut dari pelanggan gitu ya. Dikurangin 1 juta nih, ini PPN masukan yang dari pemasok gitu. Ya. Kalau kita di sini bukan PKP ya, perusahaan ini bukan PKP, artinya dia nggak akan melaporkan ini. Jadi 1 juta ini dijadiin beban gitu ya. Tidak perlu kewajiban untuk melaporkan di sini. Ya. Oke. Nah, untuk bagaimana kalau untuk perusahaan perbankan gitu ya. Kalau yang di sini perbankan nih. Nah, bagaimana kalau perusahaan perbankan di sini gitu ya. Apakah perusahaan perbankan ini akan mungut PPN-nya gitu ya. Perbankan yang tetap bagi dua tadi, jasa keuangan sama non keuangan. Ya, kalau jasa keuangan dia tidak akan berlaku seperti ini. Jadi dia langsung
dibebankan saja gitu. BCA, contoh BCA, Bank BCA ya. Bank BCA tidak akan melakukan pelaporan PPN di sini gitu. Nah, kalau Bank Mandiri gitu ya, ini sama juga nih, dia tidak akan melaporkan PPN nih atas jasa keuangan. Ya, tapi dia harus mungut sebagai wapu nanti Bank Mandiri gitu ya. Dia tidak akan melaporkan SPT PPN tapi SPT PPN yang lain, yang put gitunya ya. Jadi dia yang motong kemudian distorkan gitu ya. Nah, kalau Bank BCA untuk jasa non keuangan dia tetap mungut PPN, melaporkannya gitu ya. Bank Mandiri jasa non keuangan juga sama gitu. Jadi nanti gimana nih bedanya nih bedain antara jasa keuangan sama non keuangan di perbankan. Antara misalkan pemasok deh. Pemasok yang tadi di sini kalau teman-teman lihat ya, pulsa di sini misalkan Bank Mandiri ya. Bank Mandiri sebagai penyedia jasa keuangan sama non keuangan gitu. Nah, pemasok ini mengirimkan nih faktur pajak 1 juta. Apa yang dilakukan oleh perusahaan ini? Apakah 1 juta ini bisa dikreditkan gitu ya sebagai pengurang nanti untuk jasa non keuangan atau enggak? Nah, perlu dicek kembali apakah jasa yang diberikan pemasok ini lebih digunakan untuk mendapatkan, menagih dan mengelola yang jasa keuangannya atau non keuangan gitu. Kalau pemasoknya digunakan untuk yang jasa non keuangan itu bisa dikreditkan. Tapi kalau ini digunakan untuk yang jasa keuangan ini tidak bisa dikreditkan. Jadi harus benar-benar digunakan ditujukan untuk yang bagian mana gitu ya. Gitu. Nah, jadi seperti itu gitu. Nah, ini teman-teman juga mungkin perlu diketahui juga gitu ya. Jadi kalau perbankan atau mungkin perusahaan besar lainnya itu belum tentu mereka juga comply juga untuk perpajakannya. Jadi semakin besar semakin banyak error juga di situ ya. Jadi kalau teman-teman menghadapi seperti ini, perusahaan yang wapu nih ya, teman-teman nanti berharap nih harusnya kan memang si perusahaan ini langsung mengirimkan itu ke pemasok bukti bayarnya gitu ya, biar kita aman nih di sini masuk nggak ditanya sama kantor pajak gitu ya. Tapi kalau mereka tidak tidak mengirimkan itu secara langsung, teman-teman langsung nagih aja karena itu haknya teman-teman gitu ya. Bukti potong ini juga sama haknya teman-teman gitu ya, kalau teman-teman sebagai pemasok di sini ya. Atau kalau teman-teman nanti sebagai perusahaannya nih BUMN gitu ya, di perbankan punya kewajiban juga untuk mengirimkan bukti potong tanpa diminta gitu ya, punya kewajiban gitu ya. Jadi tanpa diminta dulu udah langsung memberikan itu ke pemasok, untuk store kirimnya pemasok. Jadi benar-benar menjalankan hak-haknya, hak kewajiban perpajakannya gitu ya. Oke. So far paling seperti ini ya gambarannya ya, perpajakannya di perusahaan umum dan perusahaan jasa keuangan ya gitu. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan silakan teman-teman. Oke, ditunggu 2 menit kalau ada pertanyaan. Ya.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke post test ya. Nah, ya, link post testnya masih sama ya, teman-teman bisa langsung mengaksesnya di link yang sebelumnya tadi. Silakan sambil menunggu pertanyaan ya. Ya, sambil menunggu post testnya, kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Oke, baru 18 mahasiswa yang mengisi post test ya. Baru 20 mahasiswa yang mengisi post test. Ini kita tunggu sampai
2 menit lagi ya. Oke, kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, ya kita akhiri sesinya. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, dan terus belajar dan update terus peraturan perpajakan gitu ya, pahami aturannya dan ikuti gitu. Semoga teman-teman nanti bisa sukses, mungkin bisa jadi konsultan perpajakan atau staf perpajakan, manajer perpajakan gitu ya. Oke, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.